Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati. Seperti biasa berjumpa lagi dengan diriku Gunawan Sejati dan di depan kandang kelinci. Namun bukan masalah kelinci yang ingin saya bahas di kesempatan video kali ini, dan juga bukan tentang pisang, melainkan tentang keong mas. Keong mas atau keong emas. Keong mas itu adalah keong darat ya, yang tempurungnya atau rumahnya itu berwarna emas, kuning keemasan. Saya sangat suka dan mungkin juga Anda suka. Namun sebagian mungkin ada juga yang tidak suka. Seperti apa keong emas yang saya maksud? Itu di sana. Yuk ke sana lihat. Tuh, ini. Nah, ini teman-teman. Bisa dilihat keong emasnya. Ini di kolam beton. Ya, bisa dilihat sekilas dulu ya. Tuh. Penampakan keong emas, sebagian sedang makan tuh. Nah, jadi teman-teman, untuk memelihara atau budidaya keong emas itu paling tidak ada 4 syarat ya. Yang pertama adalah ketersediaan air atau sumber air, teman-teman. Karena apa? Karena keong emas itu hidupnya di air ya, bukan di darat dan bukan amfibi. Jadi keong emas itu adalah binatang air yang hidup di air. Memang kalau pada saat dia bertelur itu ke darat, ke atas. Namun setelah bertelur, dia balik lagi turun ke bawah ke air dan hidup di air. Kenapa saya katakan dia adalah binatang air? Karena kalau dia di darat, dibiarkan di darat, mati teman-teman, mati. Jadi penting yang pertama adalah ketersediaan air. Dan air ini bukan harus air mengalir, tidak. Jadi airnya bisa air beku, air diam seperti itu. Di bak penampungan, bisa di tembok beton atau di drum bisa, atau di terpal plastik juga boleh. Yang penting air itu tergenang seperti itu. Yang kedua, tempat ya. Walaupun ada air, kalau tempatnya tidak ada, mau ditaruh di mana ya kan airnya. Jadi di sini Anda bisa siapkan tembok atau beton, kolam beton atau kolam tanah seperti itu, atau kolam terpal dari plastik bisa, atau dari drum, bahkan yang paling sederhana dari ember juga boleh untuk kolam. Bebas lah, silahkan. Nah, kalau saya di kolam beton, kebetulan awalnya saya punya berencana beternak ikan nila dan lele dumbo. Namun pakannya belum siap ya, karena kalau nilai itu harus stok pakannya cukup, yaitu diantaranya daun talas, baru nanam beberapa minggu kemarin. Jadi sementara ini kolam kosong. Nah, yang kedua itu tempat ya, tempat dalam artian kolam harus ada, wajib. Nah, yang ketiga sumber pakan, teman-teman. Jadi kalau kita memelihara binatang atau memelihara sesuatu apapun yang sifatnya hidup, syarat wajib adalah harus menyiapkan pakan. Nah, pakan keong emas ini menurut saya sangat mudah, sangat sederhana, sangat gampang, dan boleh dibilang gratis, teman-teman. Apa pakannya? Ya dedaunan hijau ya, dedaunan hijau. Daun pisang, daun boled, daun hui, daun muntul, daun kentang, daun hui, daun mantang, daun talas, daun bayam, pokoknya ada daunan. Boleh, asal jangan daun pintu. Nah, kalau misalnya ikan itu selain pakan hijauan tadi ada pelet. Nah, kalau keong emas ini setahu saya tidak pakai pelet. Ya, kurang tahu kalau peternak yang lain karena saya belum banyak pengalaman ya, baru lihat di alam bebas dan baru beberapa tahun terakhir aja lah nyoba gitu. Musim kemarin nyoba
beternak keong emas, namun karena kemarau panjang airnya habis dan pada mati kekeringan kan, seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir dan ini paling penting teman-teman, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Karena kalau kita pelihara apapun tentu ada kendala berupa hama dan penyakit. Setahu saya penyakit keong ini adalah semut. Apa yang diserang? Telurnya teman-teman. Jadi telur keong itu dimakan semut. Karena apa? Bau amis itu. Jadi ketika sudah banyak telur nanti nempel di dinding atau di kayu ke atas seperti itu gundukan telur-telurnya itu digembrong daripada semut tadi. Nah, untuk hama penyakit ini saya belum melihat hal-hal yang signifikan seperti penyakit apa atau hama predator apa, karena kan ini di kolam belakang rumah, di belakang dapur persis. Mungkin kalau di kolam di luar rumah, di tempat yang agak jauh dari rumah, mungkin predatornya seperti bebek ya, bebek, itik, seperti itu barangkali, angsa. Tapi kan di sini di kolam saya tidak ada itu dan sangat terjaga ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dilihat, ini saya berternak keong emas ini sudah sekitar 1 bulan. Ada ya Mi, 1 bulan? Ada 1 bulan, dan itu bibitnya dari kali, dari selokan di depan rumah itu sekitar 100 ekor 100 ekor ada ya. Dan itu satu pun sampai saat sekarang belum ada yang mati dan belum ada yang tersesat. Yang dimaksud tersesat itu biasanya keong itu teman-teman kalau mau bertelur itu naik ke atas. Setelah di atas kira-kira 10-30 cm dari permukaan air dia bertelur, kemudian balik ke bawah. Nah, pada saat proses pulang ke air itu kadang-kadang ada yang tersesat. Dia tidak melalui rute awal, tapi di baliknya, di balik tembok gitu. Jadi dia tersesat bukan ke air tapi ke seberang tembok, ke tanah. Kadang-kadang ada yang tersesat seperti itu. Jadi sebaiknya kita kontrol pagi-pagi, siapa tahu ada yang tersesat seperti itu. Oke, kita lihat ini kolamnya teman-teman. Yuk. Nah, ini yang berserakan ini pakannya yang saya berikan. Saya coba beberapa jenis dedaunan, ada daun pisang itu teman-teman, bisa dilihat itu daun pisang, kemudian ini daun kentang ya, daun kentang, daun hui, bolet, muntul. Nah itu nampak, baru sekitar 2 jam yang lalu saya lemparkan ke sini ini daun ubi jalar ini. Kemudian itu daun talas tuh, daun talas sudah nyaris habis itu daunnya, tinggal tangkainya ya. Nah, kalau saya perhatikan sebagian tangkai daun talas itu juga dimakan teman-teman, seperti itu tuh ya. Ada juga ini daun talas tapi talas kembang. Nah, seperti ini juga dia suka tuh. Oke, nah kemudian telurnya itu sebelah sana tuh. Nah, tuh telurnya pada nempel di dinding itu tuh, di kolong. Tuh telurnya sudah banyak ya. Sebelah sini juga silau ya, coba sebelah sini. Nah itu teman-teman bisa dilihat telurnya pada nempel di dinding kolam bagian atas ya. Nah itu tuh ada banyak
Saya tidak tahu percis berapa jumlah telur yang ada di gundukan ini. Tidak tahu berapa jumlahnya, tapi kayaknya banyak. Dan ini telur keong yang gundukannya kecil ini berasal dari keong yang kecil juga. Tapi kalau gundukan telur yang ini nih agak besar gundukannya. Ini keongnya sudah besar juga, keongnya seperti itu. Mungkin lebih dari 100, bahkan sekitar 200-an 300-an butir barangkali itu telurnya. Nah, oke. Ada juga yang nempel di sini nih, di tiang penyangga untuk genting ke atas. Ini kan gentingnya nih ya, situ tuh. Nah, kadang-kadang yang tersesat itu gini teman-teman, jadi dia nelor di situ tuh, pulangnya bukan ke sini pulangnya, tapi pulangnya ke situ tuh. Nah ke sini nih, kadang-kadang suka ada yang di situ tuh pagi-pagi, cuman jarang sih. Nah, contoh seperti ini nih, ini juga bisa di close up ya, ntar. Nah, ini contoh telur yang rusak nih teman-teman, karena dimakan semut. Kelihatan nggak semutnya? Ntar, kelihatan ya, kecil-kecil. Mana semutnya? Tuh semutnya tuh, nggak fokus kameranya. Nih di sini nih semutnya nih. Ketemu kalah ntar. Nah itu teman-teman bisa dilihat tuh semutnya tuh semutnya pada lari tuh. Nah itu makan telurnya tuh teman-teman ya. Ini dia dari sini nih. Nah dari sini nih tuh digerogotin. Nah kalau telur yang sudah berwarna agak keputih-putihan itu sudah telur yang sudah matang teman-teman, mau menetas. Dan kalau udah netas, jatuhilah ke bawah ke situ, jatuh. Nah ini contoh anaknya nih yang sudah netes nih, udah jatuh ke sini nih, udah banyak di pinggir-pinggir. Coba kita ambil satu aja nanti. Nah sini banyak nih. Nah itu teman-teman bisa dilihat anakan. Nah ini anak keong yang sudah menetas. Ini baru sebesar apa ini? Kalau merica juga lebih besar merica. Nih baru sekitar 2 atau 3 hari ya, masih sangat kecil ini tuh. Nah itu teman-teman bisa dilihat ya, tuh di telunjuk saya itu. Nah biarkan aja lah, biar hidup. Kalau kolamnya ini sekitar lebarnya 2,5 meter teman-teman, lebar 2,5 meter ke sana tuh lebarnya. Coba dari sini. Nah ini lebarnya ke sini 2,5 meter. Kemudian kalau panjangnya ini sekitar 3 meter ya, panjangnya sekitar 3 meter, lebarnya 2,5 meter. Dan ini airnya sudah ada sejak 2 bulan yang lalu.
Jadi 1 bulan saya merendam kolam ini karena baru semennya, supaya kadar racun yang ada di semennya hilang. Setelah itu airnya dikuras, diganti air baru, kan musim hujan kemarin itu di awal Februari sudah musim hujan. Nah kemudian setelah itu ya baru diberi bibit keong mas ini. Nah saya belum bisa mengatakan bahwa peternakan keong mas saya ini sukses, belum, karena baru 1 bulan baru terlihat menetas begitu. Ini juga saya eksperimen lah, 100 dulu nyoba bagaimana ke depannya. Mungkin kalau terlihat perkembangannya bagus ya kan, tidak ada masalah, tidak pada mati, kemudian keongnya benar-benar tercover pakannya kan, seperti itu. Pertumbuhannya juga anak-anaknya yang kita lihat tadi itu cepat besar, dan pertambahan jumlah keongnya itu terlihat signifikan. Nah saya akan buatkan lagi videonya ke depan dengan judul beternak keong emas sukses, kan seperti itu teman-teman. Oke, sekedar berbagi pengalaman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.